Oke, selamat siang semuanya. Saya mencoba untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang ditujukan ke kami sebagai pemateri. Jadi, pertanyaan ini sebagian sudah dijawab oleh rekan kami, Bapak Hartanto. Jadi, saya akan menambahkan terhadap jawaban yang sudah diberikan itu ya. Jadi nantinya kita akan menggabungkan antara jawaban satu dengan yang lainnya. Nanti jawaban bisa Anda ambil yang terbaik gitu. Oke, yang pertama pertanyaan dari Bapak ataupun Mas Ahmad Khalid yang punya pertanyaannya, untuk awal memulai usaha kira-kira yang diutamakan apa ya? Mengurus SIUP atau mengurus hak cipta. Jadi pada saat kita memulai usaha, sebenarnya kita memiliki itikat, punya niat terlebih dahulu untuk memulai usaha. Nah, sedangkan untuk legalitas usaha bisa ditingkatkan dengan adanya SIUP, ataupun nanti kalau misalkan kita memiliki sesuatu yang istilahnya hak cipta kita, baru kita urus hak ciptanya berupa hak kekayaan intelektual. Tapi kalau misalkan hanya biasa-biasa saja ya, kalau UMKM biasa ya nggak perlu terlebih dahulu. Kalau misalkan ditingkatkan, ingin ada izinnya ya silahkan, ada yang dinamakan nanti dengan NIB, nomor induk berusaha, ada juga PIRT, dan bahkan kalau kita produk-produk makanan nanti juga harus melalui BPOM ya. Itu sebagai gambaran yang terjadi. Selanjutnya pertanyaan dari Soler Pempek. Nah, ini pempek ini merupakan makanan kesukaan saya nih. Karena apa? Karena saya juga dari Sumatera sana, dari Bangka Belitung, jadi memang suka dengan pempek. Pertanyaannya, kalau laporan keuangan perorangan, cara bayar pajaknya berapa tahun? Nah, untuk kemarin sudah saya jelaskan, bentuk-bentuk usaha itu ada usaha perorangan, ada juga usaha CV, PT, yayasan, dan koperasi ya. Jadi kalau untuk perusahaan perorangan ataupun usaha pribadi, sebenarnya sama seperti usaha-usaha yang lainnya. Jadi laporan pajak ini harus dibuat untuk sebagai pertanggungjawabannya setiap tahun. Jadi harus melampirkan SPT tahunan. Sedangkan untuk pembayarannya bisa dilakukan setiap bulan. Setiap bulan kita harus membayar pajak. Pajak kita nantinya tergantung dari masuk kriteria mana. Apakah kita sebagai usaha bebas atau kita sebagai hanya sebatas pada karyawan. Kalau karyawan nanti PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja kita. Sedangkan usaha bebas ya seperti pedagang ataupun kita sebagai pengacara, konsultan ataupun dokter, itu harus setiap bulannya juga harus membayar pajak berdasarkan omset yang ada. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agus. Usaha saya masih dalam bentuk perorangan, belum berbadan hukum. Untuk pembuatan laporan keuangannya, apakah menggunakan jenis laporan keuangan perorangan atau badan hukum? Usaha saya di bidang perdagangan. Jadi kalau usahanya belum berbadan hukum, masih merupakan orang pribadi ya, laporan keuangannya berupa laporan keuangan pribadi. Nanti omsetnya dalam setiap bulannya berapa, di total dalam setiap tahun. Terkait dengan pembuatan laporan keuangan ini ya, laporan keuangan ini sebenarnya mudah bagi kita. Kalau misalkan perorangan kan usahanya dagang ya, kita nanti penjualannya berapa, dari penjualan itu nanti akan ketahuan
merupakan laba bersihnya berapa. Jadi yang harus kita buatkan untuk usaha dagang, ya penjualan dikurangi dengan harga pokok. Dari harga pokok tersebut nanti muncul apa yang dinamakan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, nanti ketemu pada laba bersih. Ya, itu merupakan laporan keuangan yang harus dibuat. Jadi laporan keuangan ini baik orang pribadi maupun berbadan hukum, CV ataupun PT, pada prinsipnya sama. Ya. Adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Selanjutnya pertanyaan dari Widya. Tadi sudah disampaikan bahwa masih sebagian pelaku UMKM yang mencatat laporan keuangan secara akuntansi. Lalu bagaimana jika mereka ingin melaporkan kewajiban ke pihak pajak jika komponen akuntansi tidak ada? Dan apakah dari pihak pemerintah sendiri telah terdapat sistem pengendalian bagi pelaku UMKM yang belum mencatat laporan keuangan secara akuntansi? Jadi di sini pelaku UMKM itu harus membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM. Jadi pembuatan standar laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Ya, standarnya bagaimana? Tentunya laporan keuangan tersebut kan harus memiliki, tergantung pada jenis usahanya, jasa, dagang atau manufaktur, seperti yang saya jelaskan kemarin kan. Jadi nantinya harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi UMKM. Berupa apa ya? Berupa seperti yang saya sampaikan kemarin, adanya pendapatan ataupun penjualan ya dikurangi dengan harga pokok untuk dagang. Nanti dikurangi dengan biaya operasional, sehingga biaya operasional ini akan menghasilkan nanti laba bersih. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah tertib administrasi dalam hal pembuatan laporan keuangan, tentunya pemerintah dan pajak ini sangat berterima kasih sekali. Makanya kadangkala dari pajak tersebut memberi pelatihan kepada pelaku UMKM. Jadi dibuatkan saja laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Dan nanti kalau misalkan Pak, misalkan saya belum bisa membuat laporan keuangan, bagaimana? Apakah dari Mikromentor melakukan ataupun adanya pelatihan pembuatan laporan keuangan? Nah, kalau misalkan pesertanya mau, ya insya Allah kita akan melakukan, karena pembuatan laporan keuangan ini merupakan spesialis saya. Sama seperti pertanyaan dari Bapak Edwin ya, apakah nanti ke depan dibantu membuat laporan keuangan sederhana? Ya, pertanyaan seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak peminat untuk pembuatan laporan keuangan, ya insya Allah kami akan menyelenggarakan ya. Kalau saya sih secara pribadi memang sudah sering mengadakan pelatihan pembuat laporan keuangan. Ada yang berbayar, ada juga yang bayar seikhlasnya. Ya, tujuannya untuk apa? Waktu saya menyelenggarakan bayar seikhlasnya, memang tujuan saya waktu itu untuk memberikan santunan kepada duafa ya. Itu sebagai gambaran. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joni. Untuk memudah pencatatan keuangan bagi UMKM khususnya usaha mikro, saya pernah mendengar pencatatan keuangan dengan metode Kanvas. Mohon penjelasannya metode tersebut ya. Ini mohon maaf ya, kalau dengan metode Kanvas ini kemungkinan ada suatu program yang menggunakan dengan metode Kanvas. Tapi seingat saya
sepengetahuan saya, metode Kanvas ini kita untuk memulai bisnis dengan menggunakan metode Kanvas terlebih dahulu. Jadi kita memetakan, membuat daftar ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan supaya usaha kita itu tersebut termonitor ya. Kalau misalkan pencatatannya dengan menggunakan ya, kalau saya dengan yang sangat sederhana dengan menggunakan Excel ya. Kemarin sempat saya tampilkan ya, penggunaan Excel itu sebenarnya untuk UMKM sudah sangat mumpuni sekali ya. Saya program Excel yang saya miliki sekarang ya digunakan oleh beberapa perusahaan, dan saya juga memegang beberapa perusahaan yang merupakan perusahaan mikro, jadi omsetnya nggak terlalu banyak sih, malah yang saya pegang ada omsetnya dalam 1 tahun sampai 2,4 M ya. Jadi mereka menggunakan Excel, jadi saya memonitornya dengan menggunakan Excel tersebut, membuat laporan keuangan. Dan dia kebetulan perusahaan perdagangan. Apakah bisa, Pak? Bisa, karena saya memonitor dan mengontrol terhadap pelaksanaan pembuatan laporan keuangan tersebut. Ya. Itu ya, Mas Joni ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak ataupun Ibu Citra. Saya memiliki 2 jenis usaha yang berbeda, yaitu menjual hijab dan perlengkapan rumah tangga. Kira-kira lebih efektif apabila pencatatannya dipisahkan atau tidak? Atau tidak pun tidak ya. Jadi di sini kalau kita ingin tertib administrasi, segala aktivitas kita dilakukan pencatatan terpisah. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memonitor berapa ya kira-kira keuntungan saya. Jadi nantinya dengan adanya pemisahan tersebut, usaha hijabnya keuntungannya berapa, modal yang dikeluarkan berapa, nanti keuntungannya berapa, dan dari situ juga kita harus membuat penjualannya berapa. Begitu juga dengan perlengkapan rumah tangga. Jadi perlengkapan rumah tangga juga harus dibuatkan. Jadi modal yang dikeluarkan berapa, penjualan berapa, biayanya yang dikeluarkan berapa, sehingga laba bersihnya akan ketahuan. Dari jualan hijab laba bersihnya sekian, dari perlengkapan rumah tangga penjualannya sekian, omsetnya saya sekian, biaya operasionalnya juga harus diketahui dan harus terpisah supaya supaya mudah. Tujuan kedepannya nanti kita dapat mengevaluasi, dan kira-kira kalau kita mau tingkatkan usaha kita yang mana nantinya yang lebih maju, keuntungan yang lebih banyak yang mana, itu yang harus kita tingkatkan ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sahputra. Saya menanam sereh dan mengajak teman-teman petani menanam juga pada tahun 2019. Namun ketika ingin dipanen tahun 2020, awal terjadi pandemi sehingga panen mundur hingga 2021 Februari ini. Sekarang saya bingung pasar minyak sereh jualnya kemana. Orang yang pernah ngajak menanam tidak bisa dihubungi. Saya dan teman-teman sudah sulit, padahal saya juga sudah habis modal karena proses penanaman dan penyulingannya minyak sereh wangi. Mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan materi kami yang saya sampaikan, tapi nggak apa-apa lah, karena di sini karena kami sebagai mentor jadi memberikan semacam advice kepada klien-klien kita. Mudah-mudahan nanti advice ini bermanfaat ya. Memang sebenarnya kalau sudah terjadi, ini kan sudah terjadi, kita harus mengevaluasi. Jadi bagaimana caranya minyak sereh ini kan harus terjual.
Jadi ini merupakan tantangan bagi kita. Kita coba lagi dengan adanya istilahnya browsing lagi di internet. Oh, ternyata siapa ya yang ataupun pasar mana ya yang membutuhkan minyak serai wangi, atau mencoba istilah menggali lagi orang yang dulunya pernah mengajak ya. Pernah mengajak, kira-kira dicari lagi dulu kenalnya di mana, mungkin di grup apa, grup UMKM ataupun grup apa. Ini dan saya juga akan mencoba karena saya ingat juga dulu saya juga pernah punya teman yang dia berkecimpung di dalam minyak serai wangi, dan dia istilahnya sebagai mentor untuk memberikan motivasi kepada orang-orang untuk menanam serai ini. Jadi saya coba untuk browsing lagi, kemungkinan saya masih memiliki kontaknya. Jadi nanti untuk Bapak Saputra ini coba dimonitor terus ya, mungkin nomor saya juga bisa dicatat. Kalau misalkan saya dapat informasi akan saya informasikan. Dan ini juga bagi teman-teman semuanya yang ada di grup ini juga merupakan peluang bagi kita. Kalau kita dapat menangkap peluang ini, nanti kita kan bisa sebagai istilahnya apa, sebagai reseller dari produk minyak serai ini, atau bisa juga kita sebagai apa ya, marketing dari Saputra, Bapak Saputra ini, supaya apa, semua bisa berjalan lancar. Makanya saya kemarin kan sempat membicarakan tidak menutup kemungkinan di grup ini terjalin komunikasi, terjalin adanya chemistry untuk mendapatkan suatu peluang usaha baru yang nantinya sama-sama menguntungkan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Mbak Dia nih. Omset minimal berapa agar kita membuat laporan pajak? Ya. Jadi untuk laporan pajak ini tidak ada omset minimalnya. Apabila kita sudah tercantum ataupun sudah terdaftar sebagai wajib pajak, sudah memiliki NPWP, kita harus membuat laporan keuangan sebagai apa? Sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas usaha kita. Nah, laporan ini nanti harus dilaporkan pada saat kita laporan pajak setiap tahunnya. Ada istilah laporan SPT tahunan, harus dilampirkan. Kalau tidak dilampirkan bagaimana? Tidak dilampirkan, nanti berarti laporan pajak kita dianggap tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap biasanya apa? Mendapat surat cinta dari kantor pelayanan pajak, ya, minta surat keterangan penjelasan terhadap dokumen yang belum lengkap, ya. Itu merupakan tugas dari kantor pelayanan pajak untuk meminta terhadap wajib pajak yang ada di lingkungannya. Biasanya AR-nya akan menghubungi, kita akan dikirimi surat, ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Lucy. Usaha bergerak di bidang jasa, seperti yang dikatakan Bapak bahwa membuat laporan keuangan bisa dikerjakan hanya berdasarkan cash flow. Bagaimana tahap selanjutnya dan apa saja komponen yang diperlukan? Oke, ini pertanyaan. Jadi, menurut pengamatan saya, ataupun banyak yang UMKM yang konsultasi ke saya, pada saat mereka minta dibuatkan laporan pajaknya, laporan keuangan untuk support dokumen pelaporan pajak, mereka hanya memiliki cash flow. Jadi laporan keuangannya belum lengkap. Untuk itu saya akan memetakan uang masuknya untuk apa dipisahkan. Nanti keluarnya tersebut keluarnya untuk apa? Apakah merupakan pembelian aset, kalau yang uang keluar ya, atau pembelian aset, ataupun pembelian persediaan, atau kalau jasa kan apakah itu merupakan investasi atau bagaimana? Seperti saya kan merupakan perusahaan jasa training.
Jadi uang yang saya keluarkan, misalkan saya ingin mengambil sertifikat apa. Sertifikat apa, nanti sertifikat itu yang harus saya gunakan sebagai aset saya, sebagai aset tetap tidak berwujud ya. Itu sebagai gambaran. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ya. Yang dinamakan omset itu sebenarnya apa ya? Omset itu dan penghasilan kita selama 1 bulan berupa keuntungan aja atau pemasukan keseluruhan usaha jika kita selama sebulan. Sebenarnya omset itu merupakan hasil dari penjualan kita. Nah, penjualan itu merupakan aktivitas kita selama 1 bulan. Nah, penjualan ini kan ada penjualan secara tunai, ada penjualan secara kredit. Jadi keseluruhannya tersebut merupakan omset. Sedangkan keuntungan merupakan omset yang sudah kita keluarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang akan kita keluarkan ataupun biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan uang tersebut. Ya. Jadi nantinya omset dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, nanti akan ketemu laba bersih. Ya, itu merupakan jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.